Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Kita semangat saja yang semangat realisasi pulang fitness ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini. Catatkan siapa pun yang kau hadirkan dan kau takdirkan menyimak menjadi hamba-hamba yang kau cintai. Jadikan pertemuan ini penggugur semua dosa dan aib kami. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin pada ya Allah. Jadikan majlis ini membuat sisa umur ini istiqomah dan mengantarkan kami husnul khotimah. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak kau ijabah. Lindungi dari amal yang tidak kau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Sudah lama tidak diatin. Menurut rencana manusia harusnya hari ini di Istiqlal kajian pekan kedua rutin, tapi yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah diatin. Jadi saja kita silaturahim di sini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun tidak terpikirkan oleh kita. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun sangat diinginkan manusia. Yang penting bukan yang terbaik menurut kita, yang penting adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah satu, ini wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah itu tergantung. Kalau baik, kalau benar menyikapinya jadi baik. Kalau salah menyikapinya jadi buruk. Jadi yang bahaya bagi kita itu masalahnya atau sikap terhadap masalah. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang bermasalah dalam hidup ini
hidup, tapi sikap terhadap masyarakat. Jelas? Jadi yang membuat ibu menderita itu kelakuan suami atau sikap terhadap kelakuan suami? Betapa sikap suami terserah ibu. Pak, bapak, yang membuat bapak-bapak menderita itu perilaku istri atau sikap bapak terhadap perilaku istri? Bagaimana jawab? Jawab saya. Terserah ibu, ya. Pokoknya saya tidak mau berdebat. Baru juga sekali pengajian di akhir, tapi dijawab terus ibu-ibu. Ya sudah. Baik hadirin, ini wajah yang kedua. Ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah kelihatan wajah bakal meninggal. Benar atau benar? Sudah tahu rahasia kematian ada berapa? 3. 1. Allah merahasiakan kapan kita mati, waktunya, tapi pasti mati. 2. Allah merahasiakan tempat, kita tidak tahu bakal meninggal di mana, tapi kita akan datang ke tempat itu. Kalau di rumah sakit, di kamar berapa, di tempat tidur yang mana, nanti naik ke sana. Kalau di jalan, di kilometer berapa, di belokan mana, nanti kita ke sana. Kalau di laut, di lautan mana, kita mati, nanti kesemplung di situ. Yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu dengan cara apa kita meninggal. Ada yang lewat sakit, ada yang lewat jatuh, ada yang tertembak, ada yang entahlah, ada yang makan bakso juga meninggal karena kepalan, ya, terus nggak bisa nafas, mungkin ya. Tapi semua itu bukan urusan kita, itu urusan pencipta kita. Urusan kita cuma satu, yaitu berusaha agar husnul khatimah. Kapan saja kita meninggal, dimanapun kita takdirnya meninggal, dengan cara apapun, yang penting husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Akhir yang baik. Sukses di dunia ini bukan punya harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan. Itu casing. Hanya cobaan, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, ujian, kekaguman, itu bukan tanda sukses. Itu adalah tanda beratnya cobaan. Sukses itu kalau husnul khatimah, akhir yang baik. Apa artinya? Di dunia dipuji, tapi di akhirat direbus. Nah, berikut ini ada 4 ciri orang yang husnul khatimah, yaitu orang yang, kalau menurut Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh Al-Albani, ada 4 ciri. Mau tahu? Simak baik-baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, ala ukhbirukum biman tukhaffamu alaihim. Ada macam-macam ya. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihim. Maukah aku tunjukkan orang yang diharapkan neraka baginya?
Lalu para sahabat berkata, oh tentu saja mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala kun hayyinin layyinin qaribin sahrin. Kullu hayyinin layyinin qaribin sahrin. Satu hayyin, dua layyin, tiga qarib, empat sahl. Apa yang pertama? Layyin, hayyin, layyin, qarib, sahl. Miliki empat sifat ini ya. Apa qarib? Apa hayyin? Orang yang hayyin ini sambil diingat-ingat ya, siapa tahu kita ketemu dengan yang seperti ini tidak tersentuh api neraka. Hayyin itu orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orang yang hayyin itu orang yang sangat bisa mengontrol dirinya sehingga lahir batinnya itu tenang dalam keadaan apapun. Senang, susah, tenang, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diancam, api lapang, dipuji, dicaci, ajak, tenang, tidak temperamental, tidak gerasa-gerusu, tidak emosional, tidak mudah terpancing, tidak mudah meledak, pokoknya pribadinya tuh ajak, enak sekali. Dan kalau kita bertemu dengan yang seperti ini, kita ke bawah tenang, tidak mudah marah, tidak celetak-celetuk sembarangan, mantap. Pokoknya kalau ibu suaminya seperti ini, bersyukurlah. Jangan suatu saat kalau sekarang belum, insya Allah tenang, kita ke bawah tenang, sejuk, kita ke bawah sejuk. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa seperti ini? Dari mana? Apa sebabnya ada orang yang begitu ajak, tenang? Bayangkan Rasulullah seperti ini. Rasul itu tenang, mantap, tidak ada celetak-celetuk sembarangan, tidak banyak komentar, tidak mudah marah, sangat enak, nyaman. Beliau nyaman dan orang pun jadi nyaman. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan seseorang bisa punya hayyin sehingga di dunianya bahagia, tenang, di akhirat tidak tersentuh api neraka? Kata kuncinya adalah tauhidnya, keyakinan kepada Allahnya benar-benar mantap. Dengan kata lain, banyak sekali zikir kepada Allah. Dalilnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau kita stres, apa sebabnya? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana, Bu? Itu harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah. Karena mikir itu disuruh oleh Allah. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Makin cepat mengembalikan urusan apapun kepada Allah, cepat. Makin sering dan banyak ingat Allah, nih keluar ayat.
makin yakin kepada Allah, keluarlah hayyin ini. Jadi masalah kita lambat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada janji jaminan Allah, itu yang bikin kita susah hayyin. Bu, Ibu, jangan kebanyakan ingat suami. Serius, itu sumber penderitaan bagi ibu, ya kan? Benar atau benar? Bukan tidak boleh ingat suami, tapi setiap ingat suami harus segera ingat Allah. Bagaimana caranya? Suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Milik ibu, milik Allah. Suami dalam genggaman siapa? Nah, suami ciptaan Allah, suami milik Allah, suami dalam genggaman Allah, lahir batinnya dikuasai oleh Allah. Ibu bisa tenang. Suami pergi dinas keluar, ibu cemas, sujud, sholat, doa, ya Allah titip suami. Engkau tahu suami pergi kemana, engkau tahu lirikan matanya, titip ya Allah, jaga, hanya engkau satu-satunya yang kuasa menjaga suami. Ibu tenang, suami terjaga. Allah lihat tidak waktu ibu sujud, Allah dengar tidak waktu ibu doa, dengar, disia-siakan tidak oleh Allah. Tapi sedikit orang yang melakukan. Sebagian besar, awas loh, jangan macam-macam. Perkataan seperti ini tidak disukai oleh Allah. Karena yang disukai oleh Allah adalah faliyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau dia mengancam, termasuk perkataan baik tidak? Allah andalkan, karena ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. Ibu ingin disayang suami? Jawab hadirin. Ibu mau disayang suami? Bagaimana caranya? Bingung kan? Ini kan pada punya suami tidak? Saya tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana caranya supaya disayang suami? Jawab. Melayani. Oh iya, pasti gitu langsung jadi sayang suaminya? Belum tentu. Kalau ibu ingin suaminya baik ke ibu, kata kuncinya sederhana. Ibu jadi wanita soleh yang disukai oleh Allah. Nanti hadiahnya dibalikan hati suaminya oleh Allah. Ibu tidak bisa membolak-balik hati suami, tidak bisa. Jelas? Ingat suami, langsung ingat. Jangan banyak berharap dari suami, karena suami ibu tidak bisa diharapkan. Iya. Ibu digigit nyamuk, suami bisa nolong tidak? Ibu sakit perut, suami bisa nahan tidak? Gak bisa. Jadi suami bisa apa? Ya bisa itu, bisa berdoa. Maaf ya Pak, ini saya lihat dari ini wajah-wajah tidak bisa diharapkan. Suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri saja susah, benar Pak?
bisa membahagiakan ibu cuma Allah. Suami salah satu jalan saja. Makanya jangan banyak berharap, karena sumber penderitaan adalah berharap ke makhluk, berharap ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makin berharap dari makhluk, makin menderita, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit. Ya, ibu ingin sesuatu, minta ke Allah, baru bicara ke suami. Saya pengen tas baru, yang ada sudah lepek. Baru bicara kalau sudah bicara ke Allah. Ya Allah, saya ingin tas baru, mudah-mudahan lewat suami saya. Pak, belikan dong tas. Tapi hati, ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati suami. Sah, Bapak sebagai suami jangan langsung nolak. Oh, ibu pengen tas, insya Allah. Ayo kita ke toko. Jangan ribut, jangan rewel. Sok ibu pilih yang ibu suka. Nanti kasih tahu saya nunggu di musola, nanti saya yang bayar. Ya. Bapak tinggal sujud. Ya Allah, istri saya banyak keinginan. Engkau tahu uangnya terbatas. Tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati. Semoga tidak ada tas yang cocok. Engkau yang bisa merubah keinginan. Selesai Bu, gimana? Ada yang bagus Pak? Ya. Selesai urusannya ya. Daripada bertengkar, andelin Allah dalam segala hal, itu keluar izinnya. Apa-apa Allah dulu, apa-apa minta ke Allah, apa-apa berlindung ke Allah. Bapak jangan takut oleh istri. Penyakit wanita berharap ke suami, penyakit lelaki takut ke istri. Ada Allah Pak. Istri saya aduh kalau marah, laporkan ke pencintanya. Ya Rob, engkau sudah dengar, engkau saksikan kalau istri lagi riuh marah. Tolong ya, jangan, doanya gak boleh jelek ya, jangan bungkamkan, gak boleh begitu. Ya Allah, lembutkan hatimu. Apa dari mana aja? Jadi suami itu harus bertanggung jawab dong Pak. Ya Allah, doa terus ya Allah, ampuni saya. Kenapa istri yang marah kita yang tobat? Karena boleh jadi dimarahi istri diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Periksa sendiri. Allah tahu kelakuan Bapak dimanapun juga. Jangan-jangan di kantor mata larak sini yang tidak halal, lihat berzina. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Mungkin kita lihat istri orang atau wanita yang tidak halal kita lihat. Allah tahu, pulang ke rumah nggak ada apa-apa, nggak ada angin, ngambek istri. Istighfar. Walaupun gak nyambung, kita nggak salah, mentobat, ampun ya. Untuk istri gak tahu apa yang dilihat, hanya getahnya dimarah. Apa? Tanggung jawab dong. Insya Allah itu ampun ya Allah, ampun ya Allah. Apa ampun-ampunan? Dengerin dong Pak. Insya Allah maafkan
saya, nah kalau gitu sadar, iya pun saya teruskan saya. Tenang aja, karena nggak akan menang dengan banyak ngomong, jelas. Menang itu kalau banyak tobat. Ingat ini rumusnya, paten insya Allah. Berdebat besar kemungkinan kita kalah. Karena stok kata-kata kita terbatas dan beliau melimpah. Ya. Dan gak ada pentingnya berdebat. Karena yang membolak-balik hati istri adalah Allah, bukan jagonya kita bersilat-lirat. Aku jamin, Rasulullah SAW bersabda, aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Kenapa? Karena berdebat tidak disukai oleh Allah. Berkata baik saja, tidak usah ingin menang perdebatan. Andalkan Allah, tenang jadinya. Bapak tidak salah, Bapak dicurigai, dituduh, padahal kita tidak melakukan. Bapak pasti punya hati yang tenang. Ingat haji. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak melakukannya, benar? Kita dicurigai, kita dituduh, padahal tidak melakukan. Tenang, Allah tahu. Tidak, Bu. Saya tidak percaya Bapak pasti melakukan. Alhamdulillah tidak. Allah tahu saya tidak seperti yang Ibu tuduhkan. Gak percaya. Ya apa-apa. Ibu mau tidak percaya, itu urusan Ibu dengan Allah. Yang paling penting saya tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibu. Allah jadi saksi. Itu mah saya juga pernah dengar ceramah si Agim di YouTube, tapi saya diikut-ikutin. Bu, saya mengerti Ibu cemburu, Ibu curiga. Ya saya mengerti karena memang wanita biasa begitu. Cuma saya tidak seperti yang Ibu curiga. Alhamdulillah, saya tidak melakukan yang dicurigakan. Ada waktunya nanti Allah menjelaskan. Ini ujian saja bagi saya. Yang benar sih Pak. Iya. Ibu rasa-rasakan saja. Saya berdusta atau tidak. Dan Allah tahu. Ibu tinggal istiqomah, minta tolong, dituduh. Allah tahu saya tidak melakukan. Gitu. Ya. Tenang, hadirin, tenang. Kalau mengandalkan Allah. Tapi kalau tidak mengandalkan Allah, kamu tuh curiga terus sama suami. Oh, emang suaminya mencurigakan. Oh, karena tidak mengandalkan Allah. Haizinin Allah. Segalanya Allah. Wah, gimana Pak? Uang kita habis. Ya nggak apa-apa Bu. Kan Allah Maha Kaya. Tapi kita sekarang tidak punya uang, Bu. Selama ini juga Allah yang ngasih rezeki. Besok gimana? Ya besok juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Memang ada Tuhan yang lain. Tenang, Bu. Tenang. Kita ikhtiar saja. Nanti gimana Bu? Pak, kalau kita nggak ada uang, kan belum besoknya juga Bu. Kenapa stres mikirin besok? Hari ini yang ngasih rezeki Allah, besok juga yang ngasih rezeki. Jelas? Misal ada yang belum punya jodoh, terus ibunya, nah nikah dong, nah. Bu, Ibu ingin saya menikah, dan Ibu sudah menikah. Apalagi saya, Bu, yang belum nikah sama sekali. Cuma kan Allah yang menakdirkan jodoh. Saya sudah ingin, saya sudah minta, tapi kalau Allah belum beri, atau mau gimana lagi? Kan saya ini hamba Allah. Enak? Ada yang, oh wajah saya menjelek. Emang siapa yang bikin wajah ini?
Mana ada yang mau sama saya, wajah saya jelek, jangan menghina pencipta ya. Kalau yang nikah yang cakep-cakep, gimana nasib kita? Benar? Nanti diatur, jodoh tuh Allah yang atur. Enak tidak? Ini maksud saya ini adalah kita akan memiliki ketenangan kalau selalu kembali ke Allah dalam segala hal. Ingin apapun kembali ke Allah. Ibu kapan ibu berangkat umroh? Insya Allah secepatnya. Kalau Allah undang, insya Allah sampai. Itu haji. Bu kapan ke Mekah? Baru-baru ke Mekah, Ustaz. Saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 33. Apa kaitannya umroh dengan ukuran sepatu? Berangkat umroh itu bukan masalah uang. Allah undang tidak. Kalau Allah undang pasti berangkat. Ongkos Allah yang nanggung, ada caranya sampai ke sana. Bapak Ibu tahu nggak yang berangkat umroh? Sebagian besar tidak bayar sendiri. Secara syariat itu dari satu bis 45 orang yang bayar pakai uang sendiri paling 10. Biasanya kurang dari itu. Lalu yang 35 gimana? Ada yang dibayarin suaminya. Syariatnya dia nggak bayar kan? Ada yang dibayarin orang tuanya, ada yang dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin menantu, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayarin oleh bosnya. Banyak jalan kalau Allah mau undang. Jelas? Makanya kalau ada yang nanya, Bu kapan umroh? Insya Allah secepatnya kalau Allah undang. Gitu. Nggak ada pesimis. Ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Jangan ribut tentang anak ya. Anak ciptaan siapa? Anak milik siapa? Yang menggenggam setiap saat anak kita siapa? Kita bisa bikin anak tidak? Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gagal. Bikin sahwe rambut anak saja tidak sanggup. Anak ciptaan Allah. Makanya setiap lihat anak ingat Allah. Setiap mendengar anak ingat. Setiap lihat anak ingat Allah. Itu baru tenang. Anak saya tuh, aduh, akhlaknya gak bagus. Bagaimana? Tobat. Jangan-jangan anak akhlaknya kurang bagus, teguran dari Allah bagi ibu bapaknya yang kurang bagus. Halo, mau punya anak soleh yang bisa menyolehkan anak siapa? Oh, bagaimana caranya? Jadilah orang tua yang bertakwa. Jadilah ibu yang solehah, jadilah suami yang soleh. Allah melihat ibu bapaknya tobat, ibu bapaknya taat, ibu bapaknya berdoa. Allah melihat ibu bapaknya mohon pertolongan Allah. Tidak sulit olehkan anak, benar? Bukan cuma nasihat, tapi ketakwaan ibu bapaknya. Jadi kalau anak belum sesuai harapan, ya banyak tobat, banyak perbaiki diri. Allah melihat dimanapun kelakuan ibu bapak. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ya sudah habis belum waktunya? Jawabnya belum. Baru aja diajarin kain. Udah habis belum? Cuma
siapa yang mau berhenti? Saya cuma nanya, ngetes. Sudah habis belum waktunya? Tetap emosi ini belum Pak, tenang. Udah habis belum waktunya? Saya rasa emosi yang tenang saja. Jadi kunci ketenangan itu zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu bapak di rumah di kamar ngobrol dengan anak-anak, ngobrol di rumah tapi tidak ada yang ingat Allah, tidak menyebut Allah, maka kamar itu disebut kamar jenazah, kamar mayit. Kalau di mobil sibuk ngobrol dengar lagu, tidak ada yang ingat ke Allah, maka mobil itu disebut mobil. Kalau itu di arisan segala diobrolin tapi tidak ingat Allah, maka itu harus arisan zombiwati ya. Ya, kita ini baru dinilai hidup kalau ingat Allah. Enak kalau ingat Allah. Al-Baqarah 152. Fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin sering zikrullah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, kemudian kita akan dibimbing oleh Allah. Kalau harus ketemu dengan siapa. Kalau kita sakit mau diobatin, ketemu dengan obatnya. Kalau kita nggak punya uang, ketemu dengan dokter, dokternya nggak mau dibayar. Pokoknya diatur aja oleh Allah. Kalau orang yang selalu zikrullah, maka Allah akan mengatur. Mau ngomong tidak bagus, nggak jadi. Mau berbuat maksiat, jadi nggak pengen. Allah mengatur. Mau makan ini ternyata nggak halal, nanti nggak jadi makan. Pokoknya setiap kali ingat Allah, Allah pasti memperlakukan kita spesial. Asal zikirnya zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan haram, jangan mengada-ada. Ngapain juga mengada-ada? Cukuplah contoh Rasul, ya kan? Halo, bisa dipahami? Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka ya secepat ini dipahami. Dua, layyin. Layyin itu adalah lemah lembut, sopan, santun. Datangnya dari mana? Datangnya dari hati yang penuh kasih sayang, rahmat. Kalau tadi datangnya dari tauhid, tidak ada ilah selain Allah, sehingga cepat kembali ke Allah, sering ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin kepada Allah. Tadi hayyin. Kalau lain, sayang ke makhluk Allah. Tadi ke Allah, ini sayang. Sayang. Bapak Ibu tahu tidak bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah Allah bertemu dengan Fir'aun, disuruh apa? Berkatanya qaulan layyina, berkata dengan lemah lembut ini kepada Fir'aun, manusia melampaui batas yang membunuh anak lelaki, menganggap dirinya Tuhan. Ini Nabi disuruh bicara qaulan layyinan, lemah lembut. Makanya jangan
jangan kasar. Bu, ibu, jangan kasar. Memangnya suami ibu lebih jelek dari Fir'aun? Pak, jangan kasar. Memangnya istri bapak Fir'aun? Fir'aun wati. Jangan. Wabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 195 ya. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fatu min hawli, niscaya orang menjauh dari sekeliling. Maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, faiza azalta, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Ayolah hadirin, marilah kita menjadi makhluk halus. Belum selesai, halus betul katanya, halus budi pekertinya. Jauhi sikap bengis, kasar, arogan. Ini tidak ada contohnya dalam Islam. Jangankan manusia, binatang saja kalau kita perlakukan dengan kasih sayang, dia ngerti. Mungkin belum pernah diceritakan di Kolombia ada kebun binatang. Ibu-ibu masuk ke kebun binatang lalu memukul-mukul teralis kandang singa. Lalu singa itu berbalik melihat dan langsung mengeluarkan tangannya, kakinya, memeluk, sepertinya mau menerkam, ternyata memeluk dengan penuh kerinduan. Sayang sekali, ini singa, binatang buas. Kenapa memeluk ibu ini? Ayo, apa karena kecantikannya? Cari jamaah paling cantik, masukkan ke kandang singa, kita lihat dipeluk atau dikunyah. Apa karena tasnya bawa tas herpes kemudian singa memeluk? Apa karena gelar? Apa karena cincin? Apa karena suaminya pejabat sehingga dipeluk oleh singa? Tidak. Ibu ini 6 tahun yang lalu waktu singanya masih bayi ditolong, dipeluk, dimandikan, dikasih susu, dibelai, dihanduki. 6 tahun kemudian singa menjadi besar dan tidak lupa kepada kasih sayang ibu. Ini singa. Jadi masalah kita itu kulang katih ayam. Mengerti? Kurang. Padahal irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangi. Udah mau tidak tersentuh api neraka enggak? Nggak ada yang jawab. Udah jangan kasar, jangan marah-marah, jangan bengis, yang baik-baik aja. Bicara ke anak jangan kasar, ibu. Ngebangunin anak sholat jangan kasar. Hei, bangun, subuh. Makan dulu di rumah, jangan kayak gini. Kamu makan apa ini? Jangan begitu kata anak. Teman saya ajar sholatnya belakang baik-baik. Kenapa ibu rajin sholat jadi bengis begini? Jangan, Pak. Kita tidak bisa membolak-balik hati orang. Yang membolak-balik hati itu adalah
Allah, maka berperilakulah perilaku yang disukai Allah. Nanti Allah yang membolak-balik hati. Nih, sekarang ceramah begini nggak bisa membolak-balik hati siapapun. Gimana membolak-balik hati Bapak Ibu? Tahu juga enggak hatinya di mana, seperti apa? Gimana? Tidak bisa mengubah satupun jamaah yang hadir. Bagaimana mengubahnya? Yang bisa saya lakukan cuma berusaha meluruskan niat dakwah ini sing ikhlas. Yang kedua, berusaha menyampaikan yang benar dengan cara yang sebaik mungkin yang bisa. Kemudian berusaha mengamalkannya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Mau memasukkan kepikiran gimana caranya, nggak bisa. Makanya yang baik-baik saja di rumah, ya. Ke istri yang saya, walaupun mencengkel, bicara yang baik. Ibu, kalau ibu kan rajin pengajian, saya lihat ibu pengajian seperti makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah hanya seragam. Tolong ditingkatkan, dari berubah casingnya, akhlak juga berubah. Dan yang meningkat itu jangan cuma cicilan, yang penting meningkat iman, ya Bu ya. Ibu pas, enak aja Bapak, saya masih seminggu 3 kali, Bapak cuma seminggu sekali. Iya. Mungkin jamaah di Atim belum dengar ya tentang jangan berdebat. Udah dengar belum ceramah ini? Mau diulangi di sini? Jadi ada kakek-kakek usia 70 tahun, sehat, segar, awet muda. Kakek kelihatan awet muda, segar. Apa sih rahasianya, kek? Ya, rahasia saya satu saja. Apa rahasianya? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berargu, maksudnya debat. Oh gitu kan? Jadi kakek jarang berdebat. Masa dengan tidak berdebat kemudian badan jadi sehat, jadi awet muda, jadi segar? Kayaknya nggak mungkin loh, kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Sudah dibilangin nggak mau berdebat ya. Nah, setuju, kan kita nggak bisa maksa orang sependapat dengan kita, betul? Halo. Amalkan ini di rumah, ya. Pak, apa aku jadi lelaki sholat di rumah terus? Katanya lelaki sholat di rumah, lelaki solehah. Saya nggak mau Papa jadi lelaki solehah, pengen jadi soleh. Ke masjid dong Pak, malu dong, dan ngaji, belajar. Dari dulu ingat terus, dari kemajuan. Saya setuju. Saya sependapat dengan beres. Kenapa harus bertengkar, benar? Halo? Lanjut. Udahlah, kasih sayang, ya. Ngebangunin anak jangan kasar. Kalau anak bisa remaja, sholat. Sebelum membangunkan, izin dulu, doa dulu ke Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kuasa memberikan taufik anak ini bisa sholat di masjid. Belai rambutnya, mata hatinya. Nah, sudah waktunya sholat saya, sudah adzan subuh. Sholat yuk supaya disayang Allah, anak soleh, anak baik hati. Ya Allah, terus hati ke Allah, mulut bicara baik, tangan tumpahkan kasih sayang. Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Allah senang tidak? Sulit tidak bagi Allah membangunkan anak ini?
kayak gitu anak nggak bangun-bangun apa perlu pakai gayung tunggu dulu. Mungkin kitanya kurang ikhtiar, kurang doa. Terus aja doakan sambil ikhtiar, jangan kasar. Bayangin kalau ada yang bangun belum, bangun lo diijabah, jadi belum nanti nggak boleh, tidak boleh ada kata-kata yang jelek. Ya, setuju? Bapak bicara yang baik, jangan marah-marah, tahan marah, karena orang yang takwa itu wal kadhimina ghaidh, menahan amarah. Makin pemarah, makin tidak disukai Allah. Makin pemarah, makin jauh dari ketakwaan. Makin pemarah, makin jauh hidupnya dari pertolongan Allah. Karena yang ditolong Allah itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan. Ali Imran 134 ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hati-hati nih bagi yang hidupnya banyak masalah, memerlukan pertolongan Allah. Penyebab terhalangnya pertolongan Allah adalah pemarah. Pemarah tidak akan bahagia, tidak dibahagiakan oleh Allah. Pemarah dan pendendam tidak bisa tenang hidupnya, karena Allah tidak suka. Ayo, saya 3 supaya cepat selesai ya. 3 apa? Qorib. Apa qorib? Dekat. Jadi orang yang diharapkan tersentuh api neraka itu cirinya orangnya itu menyenangkan. Qorib, supel, akrab, enak. Kalau ketemu dengan qorib ini kita bahagia. Kenapa? Pokoknya nyenengin aja. Dan kalau tidak ketemu, rindu, kangen. Nggak ada di sini sakit, nggak ada luka. Datangnya dari mana qorib ini? Datangnya dari tawadu atau rendah hati. Lawannya tawadu apa? Takabur, sombong. Cirinya sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Pernah nggak Bu? Kita ketemu dengan orang itu, nggak mau. Padahal belum ketemu, udah nggak enak. Pernah dengar nggak? Pernah ada nggak gitu? Ada nggak ya gitu? Pas duduk ternyata dia ada pas sebelahan, padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi nggak enak sekali. Kenapa coba? Kalau orang sombong tuh kayak gitu. Kenapa sombong? Orang sombong itu merasa dirinya benar, tidak memerlukan kebenaran, dan melihat orang lain lebih rendah dari diri. Nah, orang tawadu sebaliknya. Orang tawadu itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari diri. Lihat yang muda-muda begini, masih muda nih, dosanya lebih sedikit dari saya. Oh. Lihat yang sudah sepuh-sepuh, nah ini dia nih, sudah sepuh-sepuh berarti amalnya lebih banyak dari saya. Sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Padahal satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jangan meremehkan adik-adik, lihat yang tua-tua ini ya. Tapi orang itu kayaknya menderita, boleh jadi penderitaannya yang menghapuskan dosa-dosanya. Kan ada yang lumpuh, susah bergerak, lamar kerja nggak diterima, ngelamar orang tidak mau ada yang nikah, diuji terus, boleh jadi habis itu dosanya dengan kesusahan. Mungkin amalnya tidak banyak, sedekahnya tidak banyak, tapi lebih derajatnya lebih tinggi karena kesulitan hidupnya, karena kecacatannya, karena penderitaannya. Jangan meremehkan fakir, miskin, duafa, karena boleh jadi habis itu dosanya dibanding kita yang melimpah ruah dan kurang tobatnya. Benar?
Halo? Tapi itu bikin dosa. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Pernah dengar ada siapa seorang gembong narkoba yang pernah terkenal, kemudian ditangkap, dipenjara, dihukum mati, dan kita dengar bagaimana tobatnya, bagaimana tidak takut kepada kematian, bagaimana tenangnya menghadapi kematian. Ya, baca cuma tidak nyebut nama saja. Benar-benar berharap itu ciri orang yang tobatnya diterima, jadi husnul khotimah. Jadi jangan meremehkan. Ibu, Bu, punya besar tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau setiap dosa, satu dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan belatung, seperti apa ibu-ibu ini? Jawab. Suami mau kan deketin? Karena mulutnya penuh dosa, belatung di sini. Karena matanya lihat HP terus ya, error, belatung di sini. Karena pikirannya kotor, belatung di kepalanya. Kalau satu dosa dibalas satu belatung, kita ini penuh dengan belatung, benar? Siapa yang mau memuliakan kita? Jangan sombonglah. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa cuma begitu. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aja aib-aib kita. Betul? Tuh lihat berita-berita, menteri dihormati, dibuka dikit nyungsep. Betul ya? Ini dia kagumi, dibuka sedikit nyungsep. Kita juga kalau dibuka aib udah gak ada apa-apanya sama sekali. Rasulullah SAW puncaknya kemuliaan tapi tawadu. Ayo, jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Yang punya pembantu, jangan meremehkan pembantu, karena siapa tahu di sisi Allah pembantu itu lebih mulia daripada majikannya. Di kantor, jangan petantang-petenteng, siapa tahu cleaning service itulah yang lebih mulia di sisi Allah daripada direkturnya. Cleaning service susah sombongnya, direktur kalau nggak hati-hati muda, benar? Mau tidak tersentuh api neraka, jangan sombong. Jadilah orang yang rendah hati. Kepada orang itu hormat, menghargai, memuliakan. Jangan menganggap remeh orang. Sahur muda. Sahur muda. Gak ribet. Ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka, hidupnya emang gak ribet. Kan ada mbak ribet ya, nikah dengan Mas Ruwet. Ada loh orang yang ribet aja, dari bangun tidur tuh negatif aja, kayak babi hutan. Leher kita disebut babi hutan, udah mulia-mulia jadi manusia, bukan bersyukur masih hidup, benar? Aduh, di kepala serasa belah lagi. Bawa apa nih? Bawa apa nih? Kan dia yang menguap. Gimana ini? Mulut kan tetangga hidung. Hati-hati di kamar mandi, jangan boros air. Mahal loh air. Belum juga ada yang masuk udah marah. Di kamar mandi. Sekarang nih odol cepet habis, untuk terus, bukannya bersyukur. Mau makan, apa nih, bosan setiap pagi nasi goreng, ayo yang bermutu dong, Bu. Tambah, kasih nasi uduk, nasi uduk yang di tengah itu enak. Bubur apa ya, itunya capeknya cuma dikit, ngomongnya aja. Kasih minum ini kopi kurang manis, kasih gula kurang hangat, kasih hangat. Mana itu pisang goreng? Pisang goreng kecil-kecil. Habis, tapi ngomong. Nonton TV, acara gak yang benar, kacau sekarang ini. Mau pergi, bensin tinggal dikit, ini ngaco nih sekarang, udah mahal lagi bensinnya.
nambah lihat motornya, lihat mobilnya, ya udah pasti macet, udah pasti macet, amit-amit, menderita, padahal belum maju. Ada yang begitu? Nonton sepak bola, bola ke kiri, kacau, ya harus keluarin. Itu mengeluarin orang. Pernah dengar nggak orang yang ngomel terus begitu? Pernah dengar tidak? Sering dengar tidak? Jelas suaranya? Ya pasti jelas suara sendiri. Mau ngapain bro? Tukang ngomel kayak gitu mah gak bagus, gak ada bahagianya. Kenapa urusan jadi ribet? Karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Makanya orang yang diharamkan api neraka karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Gak usah ribet, relax aja dunia ini. Ini beda kita dengan di Israel, ya kan? Dengan di Palestina. Sini apa yang gawat? Pleng, piring pecah. Pleng, piring pecah. Bu, piring pecah, iya. Udah waktunya pecah. Saudaranya adalah takdirnya. Tapi yang pecah yang paling mahal, Bu, alhamdulillah. Sekarang ini kita takut piring ini pecah. Sekarang tidak akan takut lagi. Karena udah pecahnya ya. Terus lain kali lebih hati-hati, kan? Pecah piring, jangan sampai pecah juga anak, ya. Lagi duduk begini, masih ingat? Ada yang, tentu, ya sudah selesai. Mau apa? Masalahnya apa? Kenapa? Bu, jangan kentut. Bagaimana jalan? Kan udah. Gimana sih? Kalau mau melarang sebelumnya, ini sudah tuntas baru dilarang. Terus sudah nolak, jangan dimakan. Gimana? Ya, tapi kan bau. Berarti nggak kesedot. Gimana? Kan nggak mungkin dikeluarin, dipulangin. Relax aja. Bisa. Pasti si ibu dan bisa-bisa. Tapi kita tetap. Pasti si ibu merasa malu. Saya sebagai sebuah saudaranya seiman harus membuat dirinya tenang. Bu, tenang aja. Aku dengar aja. Jangan jadi bohong. Diam aja, pura-pura diam. Diam aja. Tapi bahwa gak usah naras. Lapasnya pakai mulut. Yes, gak lama, ya kan? Daripada kita melukai hati orang. Dan berarti saya akan kena COVID. Alhamdulillah. Gak usah PCR, benar? Gampangin aja. Pak, maaf Pak, belanjaannya udah habis. Besok insya Allah ada lagi. Tenang aja. Ngapain pakai beli apa? Udah, nggak usah rewel. Pak, sekarang listrik naik, ya udah cabut. Ya kalau udah milih, ya kan? Dibuat mudah. Lagi naik motor, ada yang ngebut. Wah, kenapa tuh? Siapa tahu istrinya mau melahirkan. Karena ngambek juga mau ngejar, gak kekejar, ya. Dibuat lebih simpel. Halo? Pak, itu ada tetangga yang menghina kita. Udah, gak usah diomong. Semua perbuatan kembali ke dirinya sendiri. Kita gak usah mikirin omongan orang, pikiran orang, perasaan orang. Itu kan di luar kendali kita. Betul? Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa maksa orang suka ke kita. Betul tidak? Ya udah, mau tahu caranya supaya nggak sakit hati? Kalau ada yang menghina, mau tahu tidak?
Kita ini ciptaan siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rezeki kepada kita selama ini siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang menghapuskan dosa kita siapa? Yang mengangkat derajat siapa? Yang bisa membuat kita bahagia siapa? Yang punya surga siapa? Lalu itu orang yang menghina kita, siapa dia? Kenapa kita sibuk mikirin dia? Hah? Tuhan kita kan Allah. Dia mau menghina, mau sok aja, pasti balik ke dirinya. Ngapain kita sakit hati? Ngapain buang-buang waktu ngebalas? Ngapain? Tapi dia nyebut saya monyet, kita monyet bukan? Tinggal jawab bukan. Kita tersinggung karena merasa miring, itu aja teman-teman. Udahlah, jangan buang-buang waktu, benar? Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang. Saya tak enak ini Bu Cesi banyak ngomong, itu syukur. Ibu cuma disebut sebanyak ngomong, itu bukan menghina, itu fakta. Ibu harusnya bersyukur, dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak air, banyak dosa, banyak korek, banyak bisul, banyak ketombe. Orang tidak tahu. Simpel aja, ya. Penbeletus, apa artinya? Bocor. Rezeki tukang tambal, benar? Ingat lagi ke tukang, tapi ini masih jauh tukang tambal banyak. Kalau itu olahraga ngedorong motor kan beres ya. Jangan dibuat juga. Kalau nasi jadi bubur, syukuri, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sapi, dan goreng jadi bubur. Nah, kurang lebih itulah orang-orang yang simpel, menyederhanakan masalah, semuanya disikapi dengan proporsional, jadi amal soleh, bahagia. Terima kasih. Udah, pulang kita nih. Bapak Ibu yang baik, tapi enak juga pengajian sini. Mau diulangi lagi? Berapa tahun sekali? Bulan depan 12 November Januari Istiqlal. Nanti kita carikan, minta izin nanti ke DKM. Tapi DKM tadi katanya, ayo diadakan lebih sering. Memang saya pekan pertama di Bandung, pekan kedua Istiqlal biasanya. 2 pekan yang lain tugas di luar. Nanti kita cari ya supaya masyarakatnya bisa silaturahmi lagi. Ini rata-rata orang sini, orang mana ini? Jauh. Bapak dari mana? Bekasi kan? Di Taman Mini bukan? Baik Bapak Ibu, silakan sambil kita tanya jawab, ada waktu 15 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya, tapi ingat ya, jangan mempersulit orang lain. Itu ingat baik-baik ya. Sambil bersedekah, ya Allah, berkahi setiap yang sedekah, jadikan rezekinya Engkau lipat gandakan, jadikan penolak bala dan musibah, jadikan penghapus dosa, jadikan jalan ijabahnya doa, jadikan sedekah ini membuat semakin Engkau ridho ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Silakan sedekah. Jangan ragu-ragu, jangan takut miskin. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Saya Yas Muhammad, driver online Depok.
Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin.